Kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai, atau lainnya, pernahkah terpikir gimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase ini penuh dengan beragam hidangan? Di Zari Menjadi kali ini, produser lapangan Mikhaira Ammar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an dan kini diteruskan oleh generasi ketiga. Satu jam lagi. Ya Allah. Wah. Sat, set, sat, set. Beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Di balik sepiring nasi Padang yang tersaji hanya dalam hitungan menit, ternyata ada kerjasama, ketepatan, dan kecepatan yang menjadi kunci agar setiap pelanggan dapat menikmati hidangan dengan hangat dan tepat waktu. Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana ada rumah makan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke tersebar rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak orang karena pastinya rasanya yang kaya dan juga bikin kenyang. Nah, di Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip sat-setnya dapur rumah makan Padang. Ini cepetan dong. Iya, sabar ya, Makan nih. Pak. Ini campur sama ini daging rendang ya. Oke, sabar ya, Pak ya. Namun, ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Api mulai menyala dan bumbu pun mulai diracik. Inilah awal dari rantai kerja yang membuat kelezatan dan kecepatan penyajian menjadi ciri khas rumah makan Padang. Deru mesin penggiling pun memecah suasana dapur. Satu persatu bahan yang telah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah, dan beragam rempah pilihan lainnya dihaluskan hingga memiliki tekstur yang sesuai dan merata. Hasil gilingan ini kemudian siap diolah menjadi berbagai menu masakan. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku. Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya udah ya. Iya. Dari kelapanya sampai parutnya pun juga manual seperti ini. Udah boleh mencoba nggak udah? Boleh. Oke. Wah, ini memang sedikit ekstrim ya, tapi saya nggak bisa nggak ya? Udah aman nggak? Udah. Nanti kalian potong. Kali ini kan dorong makin. Oh, dari tadi kan udah. Ada alat Ada ini dapurnya. kenapa mau begini? Wah. Iya. Saya udah pakai tangan udah kuat sama udahnya ya. Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Tak hanya menjadi favorit pembeli, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dalam jejak pendapat CNN Travel's World 50 Best Foods pada tahun 2011. Di balik cita rasanya yang kaya, rendang juga jadi salah satu menu dengan proses pembuatan yang paling kompleks. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna hingga masuk ke fase yang disebut kalio. Sementara racikan santan dan bumbu dimasak, proses lainnya berjalan secara bersamaan. Daging sapi turut dipersiapkan sebagai bahan utama pembuatan rendang dan beberapa kebutuhan lauk lainnya. Setelah dipotong sesuai ukuran, daging sapi juga diklasifikasikan berdasarkan lama kematangannya. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus.
Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi kalio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyak-minyaknya udah mulai keluar. Nah udah, dan juga sudah mengental ya udah ya? Iya. Sudah mengental ini, dan juga keluar minyak. Nah udah, setelah adonan berubah jadi kalio ini apa lagi udah? Nah, nanti daging ini dimasukin ke kuali. Oh, baru dimasukin daging. Oke, nah dari masukin daging menjadi rendang yang hitam itu berapa lama lagi udah? Ya kurang lebihnya 1 jam lebih lah ya. Iya. 1 jam lagi. Ya Allah. Wah. Setelah memasuki fase menjadi kalio, daging dimasukkan kembali untuk dimatangkan secara sempurna sampai menjadi rendang. Jangan harap ini akan sebentar ya, prosesnya juga tidak kalah menguji kesabaran. Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental. Akhirnya setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga. Nah rendang tuh yang kayak gini nih, warnanya tuh coklat ya, bukan coklat tua maksud saya ya, bukan coklat muda kayak tadi. Nah ini baru namanya rendang. Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Meskipun sama-sama dendeng, proses pembuatannya berbeda. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng batoko diolah dengan cara dipanggang. Setelah direbus, irisan tipis daging sapi dipukul beberapa kali terlebih dulu. Setelah itu dipanggang beberapa waktu sampai menunjukkan tanda khas hasil panggangan. Menu ini disajikan bersama cabai hijau. Wow, apalah arti nasi Padang tanpa nasi ya kan? Nah uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya, dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik. Nasi dikerik menggunakan kayu khusus agar tidak menempel dan mudah diambil saat proses penyajiannya. Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen. Kenapa sih harus ditutup pakai daun pisang udah? Biar ada bau, biar ya. Oh, berarti menjaga kualitas nasinya agar tetap bagus sampai sore nanti ya udah. Wah, oke. Yuk udah, kita angkat bawah udah. Wah. Bukan rumah makan Padang namanya, kalau menunya sedikit. Di tempat yang sama juga diolah masakan khas Minang lainnya seperti gulai ikan, ayam panggang, ikan panggang, ayam goreng, perkedel, telur dadar Padang, hingga berbagai macam sambal. Gak ketinggalan, makanan khas lainnya seperti soto Padang sampai minuman khasnya pun ada loh di sini. Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang selain nasi Padang ya pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua. Bener udah? Iya, teh talua. Oke, nah kita mau bikin teh talua. Nah udah. Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut deh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan. Meskipun menjadi makanan kesukaan sejuta umat dan berdiri selama puluhan tahun, nyatanya rumah makan Padang legendaris ini juga mengalami dinamika yang berarti dalam perjalanannya. Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah mungkin dari sekarang udah 65 tahun kita, dari 65 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih terus seperti itu rasanya.
Di balik proses yang dijalani dengan teliti, terdapat komitmen untuk menjaga cita rasa yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Kualitas yang terus dipertahankan ini yang membuat Rumah Makan Padang selalu memiliki tempat di hati para pelanggannya dan mengundang mereka untuk kembali menikmatinya berulang kali. Ya mungkin rempah-rempahnya ya Mbak cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak. Nikmat. Paling cita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam, makanannya ya kita coba seperti gulainya, ya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga Mbak. Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di Rumah Padang ini. Wah, akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikin talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja. Bener ya, rendang Minang atau rendang Padang itu nggak ada yang ngalahin nih. Ini rendang yang kita bikin tadi, dari bumbunya pekat coklat dan juga rempahnya medok banget. Dan juga ini dagingnya super empuk, enak banget. Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh. Makan siang kita ditutup pakai teh talua yang kita bikin tadi. Karena aku tahu selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli aku mau tutup dulu. Mika Romar, Dwi Agung, Jakarta.